Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Baik Ma, lanjutkan lagi. Menjaga kesehatan dengan berpuasa sunnah. Silakan. Yang namanya puasa sunat banyak macamnya. Ya. Tadi ada puasa Syawal. Syawal. Yang disebut Syawalan, 6 hari di bulan Syawal. Boleh dari tanggal 2 sampai tanggal 30 bulan Syawal. Hari yang keberapa saja. Tidak perlu runtun, misalnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, tidak perlu. Acrok-acrokan enggak masalah. Yang penting jumlahnya 6 Dan itu selama bulan Syawal. Yang kedua, ada yang disebut dengan puasa Asyura. Tanggal 10 bulan Muharram. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Kenapa kalian berpuasa? Kata mereka, kami berpuasa mensyukuri selamatnya Musa, mensyukuri tenggelamnya Fir'aun. Setelah mendengar alasan ini, Rasul pun mengatakan, kami umat Islam lebih layak berpuasa. Maka pada saat itu, puasa tanggal 10 bulan Muharram menjadi wajib. Namun, tahun kedua hijrah, Allah turunkan Al-Baqarah 183 yang saya sebutkan tadi, maka dinasah. Puasa tanggal 10 bulan Muharram, yang wajib menjadi sebulan suntuk di bulan Ramadan. Jadi sunat. Nah, Rasul bersabda pada tahun ke-9 Hijrah. Kalau saya masih hidup besok pada bulan Muharram, saya akan berpuasa 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram. Yang tanggal 10 sudah beliau kerjakan, yang tanggal 9 baru keinginan beliau. Namun keinginan pun termasuk thariqah sunnah Rasul, maka sunat berpuasa pada tanggal 9 dan 10 bulan Muharram. Kemudian ada puasa yang disebut dengan hari Arafah. Di bulan Dzulhijjah ada hari Tarwiyah tanggal 8. Ya. Ada hari Arafah tanggal 9. Ketika kita ibadah haji ada di padang Arafah berkumpul. Ini taman mininya daripada alam akhirat. Rasul pun menyatakan, siapa yang berpuasa pada hari Arafah, tapi bagi orang tidak haji, kan yang haji mah tidak berat, tidak sanggup berat. Bagi yang berpuasa pada hari Arafah, saya bermohon kepada Allah agar dosa yang lalu diampuni oleh Allah dan setahun yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa mana lagi? Yaumul Bid. Ya. Pertengahan bulan. Tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 dalam pertengahan bulan tahun Komariah. Bulan Muharram, bulan Safar, sampai dengan bulan Dzulhijjah. Bulan terakhir ya. Ini pertengahan bulan tiap tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 sunat untuk kita berpuasa. Kemudian kapan lagi kita berpuasa? Dengan puasa Daud. Yang disebut dengan puasa Daud, Rasul bersabda, puasa yang paling disukai adalah puasanya Nabi Daud. 1 hari dia berpuasa, 1 hari dia berbuka. Itu silahkan. Banyak orang di lingkungan masyarakat kita yang berpuasa dengan puasa Daud. Kemudian puasa apa lagi yang kita lakukan? Ini yang paling lazim, yang sering kita lakukan, yang sering kita mengikutinya, yaitu puasa Senin dan puasa hari Kamis. Kenapa? Rasulullah bersabda, amalan kita ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan pada hari Kamis. Maka aku lebih suka ketika amalku ditampakkan dalam kondisi berpuasa. Nah, tapi ada yang mengatakan seperti ini. Yang namanya malaikat pergantiannya Senin sore. Senin sore. Sama Kamis sore. Shiftnya ya. Shiftnya. Ini bukan hadis, tapi ulama mengatakan. Ya. Artinya apa? Ketika dia lapor kepada Allah Senin sore. Lapor kepada Allah. Hambamu yang aku tungguin tadi sedang berpuasa. Ya. Hari Senin. Jadi amalnya bagus kan? Bagus. Masya Allah. Naik ke hadapan Allah. Yang hari Kamis juga begitu lapor. Ketika aku meninggalkan hambamu ya Allah. Dia dalam kondisi berpuasa. Makanya Rasul mengatakan amal-amal itu ditampakkan kepada Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Dan aku lebih suka ketika amalku ditampakkan kepada Allah dalam kondisi berpuasa. Ya. Makanya banyak berpuasa sunat sangat bermanfaat buat kita. Rasul mengatakan sumu tasihu, berpuasa niscaya kalian sehat. Itu obat yang paling mujarab yang diajarkan dalam agama kita.
Masya Allah. Banyak berpuasa sunat. Banyak ya, Ma ya. Kalau apakah ini benar? Kalau Senin itu bukannya berpuasa karena juga hari kelahiran Rasulullah ya, Pak? Bukan ya, Pak? Ya? Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Oh, iya. Ada ulama yang mengatakan kenapa beliau berpuasa pada hari Senin, artinya berpuasa mensyukuri beliau lahir pada hari Senin. Gitu. Berarti kalau kita puasa sunnah untuk mensyukuri hari kelahiran kita, boleh atau tidak tuh? Boleh, silahkan saja, tapi niatnya karena Allah. Karena Allah, Punten. ya. Banyak sekali mamah punya tetangga, dia bilang, saya puasa hari lahirnya suami. Saya puasa hari lahirnya anak pertama, hari lahirnya anak kedua, dan seterusnya. Itu salah. Oh. Yang benar puasa saya karena Allah. Jangan gara-gara hari lahir. Iya. Karena kalau anaknya 7, tiap hari dong jadi Ayo berpuasa. Allah. Iya Nah, benar kan? ya Allah. Bulan full. Jadi hanya karena Allah. Ketika kita dekat kepada Allah, artinya hati kita dekat kepada Allah. Di situ berdoa kepada Allah, apapun yang kita minta insya Allah dikabul oleh Allah. Iya. Jadi kenapa? Ada yang bilang saya puasa hari lahir suami biar nurut, biar nggak centil, biar nggak selingkuh, Ya Allah. biar sayang saya, itu salah. Salah ya, Ma. Saya puasa karena Allah perintahkan kita berpuasa. Dengan berpuasa, ibadah, kan kalau ibadah dekat kepada Allah hati kita. Dekat, iya, Ma. Di situ kita berdoa, memohon kepada Allah, pengen bagaimana suami saya, itu yang benar. Jadi niat pertama hanya karena Allah, begitu. Seperti itu ya, Ma ya. Jadi Nah, ibadah sunnah ini memang harus diniatkan pertama kali Karena Allah. Tidak boleh ada yang lain, ada yang lain. Ya, yang lain silahkan, tapi menyusul. Menyusul, Yang oh. pertama hanya karena Allah. Ya. iya, Ma. Jadi mudah-mudahan dengan saya ibadah puasa hanya karena Allah, minta yang terbaik dari suami saya, minta yang terbaik dari anak saya, itu diperbolehkan. Seperti itu ya, Ma. Semua niatnya libtigo imardotillah. Bagaimana kalau ini, Mah? Zara pernah dengar. Jadi ini pernikahan suami dan istri ini teman Zara berjauhan. Jadi suami di luar kota, dianya di sini. Terus kan ada nih, Mah, hawa nafsu gitu ya, Mah. Terus ada teman Zara yang nasihatin juga, makanya banyak-banyak puasa sunnah biar hawa nafsunya nggak ada gitu katanya. Apa benar, Mah? Bukan nggak ada, berkurang. Berkurang. Kalau tidak ada, tidak mungkin. Manusia normal punya hawa nafsu. Ya. Tapi berkurang persentasenya boleh jadi, untuk tidak ada nggak bakalan. Karena manusia diciptakan oleh Allah, ada akal, ada nafsu. Nafsu. Berkurang. Berkurang. Makanya karena jaraknya jauh suami istri, mungkin sering-sering jauh daripada dekatnya, ada keinginan tertentu ditahan. Makanya seorang laki-laki yang dia tidak punya penghasilan, nafsunya gigih ingin menikah, libidonya tinggi, dipersilahkan banyak berpuasa untuk mengurangi, menekan nafsu syahwatnya. Gitu. Oke. Iya. Seperti Menjaga kesehatan dengan puasa sunnah. Apakah ini butuh syarat-syarat tertentu, Mas? Artinya ya memang orang-orang yang memang harus sehat, fit, baru boleh puasa sunnah. Dibandingkan orang yang lagi Tidak. lemas. Ya. Justru lagi kurang fit juga kalau dia niat kenal, insya Allah sembuh. Sama ambil contoh. Iya, Mah. Mama punya jamaah, tetangga dekat banget itu dengan mama. Dia sakit parah, mah parah, akut. Dibawa ke rumah sakit Fatmawati. Kata dokter, ibu jangan puasa. Dia bilang, mama kalau saya nggak puasa bagaimana ya? Nggak bisa, terserah ibu deh. Ibu begini coba deh kayak anak kecil sampai jam 10 sampai jam 12. Ternyata apa yang terjadi? Hanya kalau tidak salah kayak 4 atau 5 hari yang dia puasa sampai lohor, sampai jam 2 sampai jam 4. Selanjutnya yang 25 hari dia full puasa. Aneh tapi nyata, ini nyata. Tetangga mama, jamaah mama. Habis lebaran dia kontrol lagi ke rumah sakit Fatmawati. Ternyata emahnya hilang sama sekali. Masya Allah. Inilah yang dimaksud dengan sumu tasihu. Berpuasa niscaya kalian sehat. Kita Masya tidak tahu rahasianya Allah. Iya ya, Masya Allah. karena walaupun misalkan dokternya bilang jangan puasa dulu, kan dokter manusia juga ya, Mah, tapi Allah Maha Kuasa. Juga manusia. Pasti ada hikmahnya. Ada Iya, baiklah. Kalau begitu Mama nanti kita lanjutkan kembali ya, Ma ya. Ya. Ibu-ibu jamaah yang ada di studio yang mau nanya sama Mama sabar ya. Sebentar lagi. Setelah ini tentunya jamaah yang ada di rumah juga bisa menyaksikan jawaban-jawaban Mama atas pertanyaan yang dari Instagram @rumahmamadede_tv1. Masih di tema kita menjaga kesehatan dengan puasa sunnah. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede.